program kerjamu yang 3. Lalu poin ketiga, program kerjamu dengan disiplin lakukan. Jangan bikin program tapi nggak dipenuhi. Ya. Jadi gini loh, kalau Anda pengen menilai diri Anda sukses atau tidak, sebenarnya mudah mengeceknya. Ya. Cara ngeceknya gini, kalau satu hari Anda lewatin tanpa mengerjakan melia, cek diri Anda, ada rasa bersalah nggak? Kalau ada rasa bersalah, Anda udah dekat tuh kepada kesuksesan. Tapi kalau lewat satu hari Anda nggak masalah, nyantai-nyantai aja, itu gawat tuh. Kenapa saya bilang begitu? Kalau saya tanya Anda, apakah Anda pengen sukses? Pasti semua jawab pengen secepat-cepatnya. Betul nggak? Yang anak muda, ada nggak yang pengen lama-lama sukses? Ya. Kalau saya tanya, pasti semua bilang pengen secepatnya. Betul nggak? Betul. Nah, kalau Anda pengen secepatnya sukses, berarti kan program kerja harus jalan. Betul? Betul. Nah, ketika Anda nggak ngerjakan, berarti kan sukses Anda jadi tertunda. Nah, ketika tertunda muncul rasa bersalah. Aduh, harusnya aku udah bisa sukses, harusnya aku udah bisa nih beliin rumah sama orang tuaku, harusnya bisa membawa orang tuaku umroh. Karena hari ini aku seharian nggak ngerjain, jadi tertunda deh mereka. Ada rasa bersalah. Nah, itu udah 90% udah sukses tuh. Ya, jadi program kerja kan tadi saya katakan kerjakan, lalu yang poin ketiganya disiplin ya. Nah, disiplin ini gitu tadi. Kalau Anda hari ini tekor 1, besok tambahkan targetnya supaya selalu terpenuhi. Paham? Baru poin keempat yang saya ajarkan, bagaimana meng-closing platinum. Ya, jelaskan, jadikan titik silver, titik gold sebagai pembanding. Ya, jadi bukan presentasi 3 jenis itu. Anda fokus mendorong platinum, tapi tetap diterangkan bahwa di Milia ada yang namanya silver gold. Tapi pada saat diterangkan, jadikan itu pembanding dengan perhitungan yang tadi saya ajarkan. Setelah dia paham, dia ngerti bahwa platinum terbaik, dia siap bergabung, ajarkan lagi perbedaan 1 paket dan 7 paket platinum. Jelaskan, di 7 paket bisa terjadi keajaiban. Apa keajaibannya itu? Hanya membangun 1 kaki, penghasilan bisa nambah 2 miliar. Plus Unilevel jadi 3 miliar. 1 kaki nambah 3M. 1 kaki 3M. Ini M ini uang ya, bukan ember ya. Itu keajaiban yang hanya dimiliki orang 7 paket. Dan itu Anda lakukan dengan 2 syarat. Dalam otak Anda tidak ada lagi anggapan uang 3 juta itu uang yang mahal. Karena sekarang Anda ngerti, uang 3 juta itu untuk tukang nasi goreng pun gak cukup. Untuk bikin usaha nasi goreng, untuk bikin usaha tambal ban pun gak cukup. Anda udah ngerti. Berarti Anda presentasi, oh Pak murah Pak, gabung Milia murah, lebih kecil dari tukang tambal ban, lebih murah modalnya dari jualan nasi goreng. Kalau Bapak bilang 3 juta mahal, salah, karena ini usaha. Coba Bapak cari di luaran sana usaha apa yang modalnya cukup 3 juta. Nah, gitu, balikin ke dia. Tapi sebelumnya Anda sendiri harus sudah yakin bahwa itu murah, betul? Dan yang kedua tadi, jangan menilai keadaan prospekan. Tugas Anda bukan menilai dia, tugas Anda adalah menunjukkan kepada dia kalau dia nggak gabung di perusahaan Milia ini, dia orang yang paling rugi. Kalau dia sudah yakin menguntungkan, dia akan cari sendiri modalnya. Paham? Nah, ini yang Anda harus latih terus-menerus. Lalu setelah ini Anda lakukan, saya percaya, saya bilang tadi apa? 7 bulan saja 2 kaki Anda akan hidup. 100 juta lebih sudah masuk ke rekening Anda. Maka Anda akan masuk ke tahap yang berbahaya. Apa tahap berbahaya itu? Kesombongan. Banyak leader udah dapat 50 juta, 100 juta jadi sombong. Dulu ada namanya Nanang Karnita, bekas pedagang asongan. Lalu dia kaya raya, sombong. Ini tahap paling berbahaya. Akhirnya hancur. Sudah punya Mercy dan lain sebagainya, membuat dia sombong. Harusnya makin sukses, harusnya semakin rendah hati dan terus membantu jaringan. Ya, kenapa saya bilang ini tahap berbahaya? Karena ujian terberat manusia justru bukan nggak punya uang. Ujian terberat bagi manusia adalah saat punya banyak uang. Kalau nggak percaya, kasih aja orang uang banyak, kekuasaan, kita lihat kayak apa. Itu ujian terbesar.
Bukan nggak punya uang loh ujian terbesar. Orang nggak punya uang pasti jadi rajin ibadah.